Rasa malas bukan tanda kamu bodoh, gagal, atau tidak berbakat. Malas adalah tanda kamu kehilangan arah. Tubuh dan pikiranmu sedang memberi sinyal bahwa ada yang salah, entah dengan tujuan, sistem, atau cara kamu mengatur energi. Masalahnya, kebanyakan orang melawan malas dengan marah pada diri sendiri, padahal yang perlu dilakukan adalah mendengarkan pesannya. Karena di balik rasa malas, ada panggilan untuk memperbaiki arah hidupmu. 1. Malas muncul karena kamu kehilangan makna. Kamu tidak akan malas kalau kamu tahu dengan jelas mengapa kamu melakukan sesuatu. Ketika tujuanmu bermakna, otakmu otomatis akan mencari cara untuk bergerak. Tapi ketika semua hanya tentang biar terlihat sibuk, atau tak mau kalah dari orang lain, energi mentalmu runtuh. Jadi, jangan kejar motivasi, temukan makna. Tulis ulang alasanmu bekerja, belajar, dan berjuang. Jika alasanmu cukup kuat, kamu tidak butuh dorongan dari luar. Kamu akan bergerak karena makna itu sendiri sudah jadi bahan bakar. 2. Malas datang karena kamu menunggu mood, bukan membangun sistem. Orang yang sukses tidak bergantung pada suasana hati. Mereka tahu semangat datang dan pergi, tapi kebiasaan bertahan. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil. Mulailah kecil tapi konsisten, tulis 1 halaman tiap pagi, olahraga 10 menit, belajar 15 menit tanpa gangguan. Lama-lama, tindakan itu menjadi mode otomatis. Dan ketika itu terjadi, rasa malas tak lagi bisa mengendalikanmu. 3. Kamu malas karena terlalu sering menunda. Menunda bukan berarti istirahat, itu beban mental. Setiap tugas yang kamu tunda menjadi tabungan stres di kepalamu. Akhirnya kamu lelah bahkan sebelum mulai. Cobalah trik sederhana, lakukan 5 menit saja. Begitu kamu bergerak, otakmu menyalakan momentum. Malas hanya kuat di awal, setelah itu, ia hilang. Jadi jangan lawan malas dengan niat besar, tapi dengan langkah kecil yang menyalakan gerak. 4. Rasa malas kadang muncul karena kamu terlalu keras pada diri sendiri. Kamu terus memaksa tanpa memberi ruang untuk pulih. Otakmu jenuh, tubuhmu lelah, dan akhirnya kamu kehilangan fokus. Ingat, tidak semua diam berarti malas, kadang itu tanda tubuhmu sedang memulihkan tenaga. Belajarlah membedakan antara istirahat dan pelarian. Istirahat membuatmu siap melangkah lagi, pelarian membuatmu lupa arah. Berhentilah sejenak kalau perlu, tapi pastikan kamu kembali dengan visi yang lebih jernih. 5. Di balik malas, sering ada ketakutan. Banyak orang bukan malas, tapi takut gagal. Takut hasilnya jelek, takut dinilai, takut kecewa. Maka mereka memilih diam, bukan karena tidak mau bergerak, tapi karena takut kecewa dengan diri sendiri. Ubah fokusmu, jangan menuntut hasil sempurna, cukup ukur kemajuanmu hari ini dibanding kemarin. Begitu kamu berani bergerak tanpa menunggu sempurna, rasa malas akan berubah jadi rasa penasaran. Otakmu mulai menikmati proses belajar, bukan takut gagal dalam percobaan. Rasa malas bukan musuh, ia adalah cermin. Ia memintamu untuk berhenti sejenak, bertanya ulang. Apakah aku masih berjalan ke arah yang benar? Apakah aku masih tahu alasan kenapa aku memulai? Kamu tidak butuh motivasi besar untuk berubah. Kamu hanya perlu 1 langkah kecil yang kamu ulang setiap hari. Karena orang sukses bukan yang selalu semangat, tapi yang tahu bagaimana terus bergerak bahkan saat malas datang. Jadi mulai sekarang, berhenti bertanya, bagaimana cara menghilangkan malas? Dan mulailah bertanya, apa alasan besar yang membuatku tidak bisa diam lagi? Karena begitu kamu menemukannya, malas berhenti jadi hambatan, dan mulai berubah jadi bahan bakar untuk tumbuh.